Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut-turut rekan-rekan teknik yang berbahagia. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus dari elemen segitiga atau concentric triangle T3. Case kedua, bagian atau part kedua. Materi ini adalah merupakan bagian dari seri perkuliahan mata kuliah metode elemen hingga. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like dan share dan tekan tombol subscribe-nya. Selamat menyimak. Adapun pokok bahasan atau fokus bahasan kita pada part 2 ini, yang pertama adalah local displacement vector, kemudian yang kedua tensor B, kemudian komponen vektor dari regangan atau strain component vector, kemudian constitutive material atau hukum Hooke, kemudian modulus of elasticity atau modulus elastisitas untuk tegangan bidang plane stress, dan terakhir adalah komponen vektor untuk tegangan. Sebagai review ya, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum mengikuti part satunya, di sini dari hasil part 1 kita mendapatkan komponen displacement vector ya untuk nodal 2 dan nodal 4 ya. Berturut-turut adalah 0,0046 mm ya. Nah, dan nilai ini juga sudah terverifikasi oleh salah satu software aplikasi berbasis metode elemen hingga juga ya, di mana join 2 pada arah X ya atau U1 ya maupun di join 4 itu sama dengan 0,004 mm. Karena memang pada join 2 dan 4 ada beban ya dengan arah positif ya ke arah X itu sebesar 500 Newton. Selanjutnya untuk menentukan komponen vektor dari regangan ya, kita bisa menggunakan formula ini di mana strain atau epsilon ya adalah sama dengan tensor B dikalikan dengan vektor displacement. Sebagai catatan bahwa vektor displacement atau U di sini adalah vektor displacement dalam sistem koordinat lokal ya yang dimiliki oleh elemen CST atau elemen segitiga masing-masing ya. Dan kita ketahui bahwa tensor B ya dihitung dengan formula di yang tampil di slide, di mana 1/2 kali luas segitiga atau A ya dikalikan dengan matriks yang isinya adalah koordinat ya, baik untuk arah X maupun arah Y masing-masing nodal. Nah, luas segitiga sudah kita hitung adalah sama dengan 50 mm ya, karena kita dapatkan panjang alas dan tingginya adalah masing-masing 10 mm. Dan sama kebetulan untuk elemen segitiga 1 dan segitiga 2. Kemudian dengan menggunakan formula yang tadi, regangan sama dengan B kali U atau epsilon sama dengan BU, maka kita tinggal mengalihkan saja. Nah, catatan di sini bahwa komponen vector displacement dari sistem elemen segitiga 1 ya, itu sudah sama dengan sistem koordinat globalnya ya. Jadi sistem koordinat lokal yang dimiliki oleh CST1 itu sudah sama dengan sistem koordinat global, sehingga kita tidak perlu mentransformasikan. Jadi kita tinggal comot saja nilai dari ini ya, U1, U2 ya, U3, kemudian V1, V2, V3 yang dimiliki oleh elemen segitiga 1 ya. Jadi ada 3 nodal, 1, 2, dan 3 kita masukkan. Karena dia tadi di 2 ada nih pergerakan ya, displacement 0,046 kita masukkan di sini. Dan kita akan dapatkan ya, karena ini ukuran matrik adalah 3 kali 6 dan yang vektor displacement adalah 6 kali 1, kita dapatkan ukuran matrik untuk komponen regangan adalah 0,00046 3 kali 1 ya di komponen pertama ya. Jadi kita dapatkan regangan sebesar 0,00046 microstrain. Jadi regangan ini tidak punya satuan ya, non dimensional. Langkah berikutnya adalah menghitung komponen tegangan ya, dari vektor tegangan atau van der Stress. Tapi sebelumnya kita akan menggunakan rumus ya dari sebuah hukum Hooke atau yang kita kenal dengan constitutive material, di mana stres yang disimbolkan dengan sigma itu sama dengan tensor E yaitu modulus elastisitas dikalikan epsilon regangan yang kita dapatkan dalam langkah sebelumnya ya. Nah, untuk elemen 1 ya kita hitung dulu tensor E-nya ya, dan ini tensor E rumus ini E/1 min Poisson ratio kuadrat ya dengan matriks ukuran matriks 3 kali 3 ini itu khusus untuk problem 2D yang plane stress ya. Untuk plane strain itu tidak menggunakan yang ini, jadi menggunakan formula yang berbeda. Nanti silahkan cek link video sebelumnya tentang 2D problem, plane stress dan plane strain. Nah, dalam kasus kita masih menggunakan plane stress ya, tegangan bidang, maka kita dapatkan matriks E-nya seperti ini. Ukuran 3 kali 3. Ya, kemudian kita akan tinggal mengalihkan saja dengan komponen regangan kita dapatkan dalam sebelumnya.
dan berturut-turut kita peroleh tegangan X ya, sigma X atau tegangan 1 kalau di program itu adalah 100 MPa. Kemudian tegangan arah Y atau tegangan 22 di ini adalah 30 MPa. Dan tegangan gesernya nilainya 0 MPa. Nilai ini pun juga sudah tervalidasi ya. Masing-masing sudah memiliki kecocokan di mana elemen C1 atau C1 atau T31 ya di elemen segitiga 1 ini berturut-turut adalah 100, S11-nya 100 MPa dan S22-nya adalah 30 MPa. Analog untuk elemen segitiga 2 ya yang di atas dengan nodal 2, 3 dan 4 ya berturut-turut ya atau 4, 3 dan 2. Maka kita harus dengan menghitung dulu sistem koordinat lokal untuk komponen vektor displacement-nya ya. Dan dengan cara kita memasukkan komponen vektor di sini urutannya adalah U4, U3, U2, V4, V3, V2 ya. U itu menunjukkan displacement arah translasi arah sumbu 1 sumbu X dan V itu menunjukkan displacement translasi arah sumbu Y atau vertikal ya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita mengalihkan dulu matriks transformasi elemennya yang dimiliki elemen 2, sudah kita hitung sebelumnya, yaitu merupakan matriks identitas yang memiliki komponen di diagonal utama adalah -1 gitu ya. Kita kalikan dengan vektor displacement yang komponen vektor displacement yang sudah sesuai urutannya, dan di sini kita peroleh komponen vektor displacement sudah dalam sistem koordinat lokal ya, yang -0,0046. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan rumus yang sama, tensor B yang sama, dan dikalikan dengan komponen vektor displacement yang sudah dalam sistem koordinat lokal. Kita menemukan juga hasilnya regangannya adalah sama, yaitu di CST2 adalah 0,00046 microstrain ya, non-dimensional. Dan pada akhirnya kita dapat menghitung komponen vektor tegangannya ya berturut-turut di sini untuk elemen CST2 ya. Jadi segitiga yang di bagian atas dengan tensor modulus rasa sama ya, komponen vektor untuk modulus rasa sama sudah yang kita hitung dengan tahap sebelumnya. Dan kita tinggal menggalikan dengan komponen vektor regangan atau strain yang sudah kita dapatkan. Di sini berturut-turut memberikan nilai yang sama yaitu 100 MPa untuk tegangan arah X dan 30 MPa untuk tegangan arah Y ya. Sementara untuk tegangan geser XY di bidang XY itu adalah 0 MPa. Nah, hasil software berbasis finite element itu juga sudah menunjukkan angka yang sama ya. Untuk S11 adalah 100 megapascal. 100 megapascal dan untuk S22 adalah 30 megapascal. Jadi antara hasil hitungan secara manual dengan numerical software analysis structure berbasis finite element sangat cocok ya, saling memvalidasi. Untuk bacaan lebih lanjut ya, teman-teman bisa mencari buku ini ya, analisis struktur metode elemen hingga. Penulisnya adalah Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MSc, PSD. Kemudian finite element procedures ya. Penulisnya Klaus Jürgen Bate, dan yang ini untuk aplikasi sehingga bisa menggunakan beberapa software ya dalam hal adalah Abaqus, yaitu pemodelan elemen hingga struktur menggunakan Abaqus ya. Di sini saya sebagai penulis kedua. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa menyampaikan beberapa koreksi melalui komen ya di bawah atau langsung meng-email atau bisa nge-tag saya di IG maupun di Facebook ya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel kami, jangan lupa aktifkan bel notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.